Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan materi Adobe Illustrator kita. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kedua. Simak lagi yuk. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pen tool. Jadi, pen tool adalah tool yang berguna untuk membuat titik-titik pad atau anchor point untuk membuat sebuah bentuk atau objek. Jadi letak pen tool di sebelah sini, dan kalau kita klik kanan, di sini juga terdapat tool-tool lainnya. Kita juga akan membahasnya satu persatu. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan bahas pen tool. Untuk penggunaan pen tool, kita tinggal menghubungkan titik-titik untuk menjadi sebuah objek. Nah, pertama kita akan membuat sebuah garis lurus dulu. Aktif pada pen tool atau tekan P pada keyboard. Nah, kita tentukan titik pertama di mana, misal di sini. Lalu tentukan titik kedua di mana. Teman-teman mau buat garis horizontal atau vertikal atau diagonal, gimana sukanya. Ini saya membuat garis horizontal. Tentukan titik kedua. Nah, misal kita buat di sini. Tekan V pada keyboard untuk kembali ke selection tool. Dan di sini kita sudah punya sebuah garis lurus. Kalau teman-teman nggak kelihatan, tinggal seleksi, tambahkan stroke-nya menjadi hitam, lalu hilangkan fill-nya. Kalau kurang tebal, teman-teman bisa tambahkan stroke-nya menjadi lebih tebal. Nah, di sini kita udah punya sebuah garis kan. Teman-teman juga bisa melanjutkan titik-titiknya tadi. Misal kita aktif pada pen tool atau tekan P pada keyboard. Teman-teman tentukan titik pertama, misal di sini, tentukan titik kedua, misal di sini, lalu titik ketiga di sini, titik 4 di sini, titik kelima di sini. Nah, gimana teman-teman mau aja. Kita buat garis diagonal seperti ini. Tekan V pada keyboard untuk kembali ke selection tool. Di sini kita udah bisa membuat sebuah garis lurus ya kan, dengan pen tool. Selanjutnya kita akan membuat sebuah garis melengkung. Aktif pada pen tool atau tekan P pada keyboard. Tentukan titik pertama, lalu tentukan titik kedua. Misal kita akan buat di sini. Lalu klik, tahan, dan tarik mouse-nya. Nah, dia akan menjadi sebuah lengkungan seperti ini. Tekan V pada keyboard untuk kembali ke selection tool. Di sini kita udah bisa membuat sebuah garis melengkung. Apabila teman ingin melanjutkan juga bisa. Kita bisa aktif pada pen tool atau tekan P pada keyboard. Tentukan titik pertama, lalu titik kedua, misal di sini. Tahan dan tarik mouse-nya. Nah, lalu ingin melanjutkan garis melengkungnya di sini juga bisa seperti ini. Nah, selanjutnya, misal kita lagi membuat sebuah garis melengkung. Nah, otomatis dia akan melanjutkan dengan garis lengkungan juga. Apabila teman-teman ingin melanjutkan dengan membuat garis yang lurus, maka teman-teman bisa tekan Alt pada keyboard, lalu tahan, lalu pergi ke anchor point yang di sini, di titik kedua ini. Lalu teman-teman klik. Nah, maka dia akan melanjutkan dengan garis yang lurus, bukan garis melengkung lagi. Seperti ini. Selanjutnya, apabila ini kan yang kita buat hanya masih sebuah stroke, bukan objek yang ada fill-nya. Kalau teman-teman ingin buat sebuah objek, teman-teman bisa aktif pada pen tool atau tekan P pada keyboard. Tentukan titik pertama, misal di sini. Lalu kita ke titik kedua, misal di sini. Lalu tentukan titik ketiga di sini. Kita akan membuat garis melengkung. Nah, lalu kita ingin melanjutkan dengan garis lurus, tinggal tekan Alt lalu tahan, lalu klik di anchor point yang di sini. Lalu kita lanjutkan ke sini. Untuk membuat sebuah objek, maka dia harus kembali ke anchor point yang pertama. Nah, ada jadi sebuah objek.
teman-teman tinggal tambah fillnya. Di sini saya misal menambah warna hijau, lalu saya matikan rocknya. Nah, sudah jadi sebuah objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang add anchor point tool. Jadi di sini kita akan membuat sebuah rectangle tool. Shift pada rectangle tool atau tekan M pada keyboard. Kita di sini punya sebuah rectangle. Aktif di direct selection tool atau tekan A pada keyboard. Nah, kalau kita lihat di sini kan rectangle mempunyai 4 anchor point. Nah, dengan add anchor point tool kita bisa menambah anchor point di rectangle ini. Bisa kita tambah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, mana yang kita mau lah. Selanjutnya kita bisa ke direct selection tool atau tekan A pada keyboard. Nah, setelah kita tambah, kita bisa mengedit objek ini seperti yang kita mau gimana. Saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya delete anchor point tool. Ini kebalikan dari add anchor point tool. Delete anchor point tool bisa menghapus anchor point dari sebuah objek. Dan ingat, kalau anchor point dari sebuah objek dihapus, maka objek tersebut akan otomatis berubah bentuknya. Di sini kita akan menghapus anchor point yang di sini. Nah, akan langsung berubah yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. Otomatis bentuk objek akan berubah. Selanjutnya ada anchor point tool. Anchor point tool berfungsi untuk mengubah sebuah anchor point sehingga kita bisa membuat yang awalnya garis lurus menjadi melengkung. Nah, misal kita akan mengubah anchor point dari objek ini pakai anchor point tool atau Shift plus C pada keyboard. Teman-teman bisa tarik yang sisi sebelah sini menjadi melengkung atau sebelah sini. Kalau teman-teman pilih anchor pointnya, maka dia akan menjadi melengkung juga seperti ini. Yang awalnya runcing bisa kita buat jadi melengkung. Nah, tinggal teman-teman tarik aja. Dan juga kalau kita klik sekali pada setiap anchor pointnya, maka dia akan kembali seperti semula, seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah dasar untuk mempelajari pen tool. Perbanyak latihan di rumah supaya skill kita dalam menggunakan pen tool menjadi lebih baik. Karena kebanyakan desainer mengatakan kalau kita sudah menguasai pen tool, maka kita sudah menguasai Illustrator sebanyak 50%. Jadi untuk teman-teman banyak-banyak berlatih di rumah ya. Berlatihlah membuat objek-objek dengan pen tool supaya teman-teman terbiasa. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Okay, see you in the next video. Bye.